Hai guys, giliran saya tanya Pak Alfa ya. Pak, di episode sebelumnya kan kita bahas tentang proses ya. Pengukuran proses, manajer sepak bola dan sebagainya. Oke. Nah, lu kan di dunia perbankan dulu, ya. Banyak sekali prosesnya. Explain to us, di dunia perbankan bagaimana mereka mengukur rasio dan bagaimana as a leader, you pakai rasio itu untuk improve performance dan kinerja dari your team. Oke, kita lihat dari begini Pak. Kita semua sales pasti diberikan target. Oke. Ya. Dan memang bukan kesalahan sih, memang target itu bicara rupiah. Oke. Ya, dipekerjakan juga pakai gaji, maka harus ada ROI-nya. Oke. Ya, jadi saya invest ke Anda berapa, Anda harus kembali berapa. Nah, tetapi urusannya nggak selesai sampai dengan bahwa saya dikasih target 1M 1 bulan, enggak. Oke. Maka harus ada lagi. Ketika saya menjadi sales leader atau saya menjadi sales people, saya dapat 1M, target 1M 1 bulan dalam untuk waktu 30 hari kalender. Saya harus tahu persis aktivitas apa tadi yang Bapak bilang. Ya, tadi Bapak bilang ada aktivitas call dan visit, maka ada satu mekanisme yang kita sebut breakdown target. Ya, target itu harus di breakdown dari rupiah. Ya, berdasarkan historical saya, berdasarkan kemampuan saya harus tahu per customer saya itu rata-rata saya bisa nembak itu berapa besarnya. Kalau per customer saya 100 juta, target saya 1,25, maka saya harus cari 13 customer closing. Itu berdasarkan saya. Jadi teman saya, tim saya yang lain beda. Bisa jadi dia closingnya 200 juta per customer. Lebih sedikit akhirnya untuk closingnya. Nah, lalu berdasarkan tadi Bapak bilang kualitas, nah saya itu untuk dapat 13 itu biasanya harus ketemu 4 Pak. 1 ketemu 4. Ketemu customer, calon customer 1 closing. Nah, artinya 25%. 25%. Sekali lagi, dengan tim yang lain nggak akan ada sama. Lalu dari situ, saya harus ukur juga berdasarkan lagi expert historical saya. Maka tadi Bapak bilang data. Nah, ini bermain data, Pak. Maka dari data saya setiap 10 telepon, 1 dapat janji temu. Maka artinya saya 10% appointment, 25% closing, dengan kemampuan closing satu customer itu 100 juta. Nah, itu yang implementasinya yang saya rasa yang Bapak jelaskan di video-video sebelum itu benar-benar terjadi di lapangan, Pak. Ya, jadi bagaimana merubah target rupiah menjadi target aktivitas harian. Dan dengan target aktivitas. Jadi ada aktivitasnya dan aktivitasnya, jumlah aktivitasnya pun sudah ada targetnya. Berdasarkan hitungan mundur itu kan. Karena kamu tahu rasionya. Saya tahu rasionya, saya punya datanya. Kan? Nah, banyak orang sales tidak tahu rasio sendiri. Maka dia nggak tahu berapa jumlah aktivitas yang harus dia lakukan. Dengan kata lain, angka nggak ketemu nih. Kalau angka nggak ketemu, hasil nggak dapat. Akhirnya harap-harap cemas, Pak. Harap-harap cemas, itu dia. Tapi kalau kita tahu dan kita bisa plot angkanya, dan angka ini doable, tinggal doing it kan ya. Untuk sampai hasil ini, saya harus lakukan 25 kunjungan per hari. On paper nih. Nyatanya impossible, betul? Maka nggak ketemu nih. Nah, doable tadi Bapak bilang sempat doable. Doable berarti berdasarkan saya dong, Pak? Bukan orang lain dong ya? Berdasarkan rasio kamu. Jadi kalau saya lihat angka nggak ketemu dan it's not doable, on paper aja udah begitu. Nggak usah jalanin pun udah tahu nggak bakalan capai target. Nah, banyak orang sales, satu nggak punya angka itu, atau kedua nggak mau menghadapi kenyataan. Yang penting semangat gitu. Semangat nggak cukup, angka harus ketemu. Jadi maka dari itu saya selalu bilang sales is a numbers game. Nah, teman-teman, bagaimana kalau di tempat Anda nggak ada datanya, nggak ada rasionya, nggak ada apa-apa, gimana caranya? Yang kita bahas lagi lah ya. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya.